Oke, selamat siang ya. Salam dari Jelambar. Oke, ini headlamp ya, punya Kijang Innova Grand ya. Kijang Innova Grand. Mereknya mungkin Eagle Eyes atau ES Depo atau apa saya tidak tahu, tetapi intinya adalah seperti inilah bentuknya ya. Bohla apa headlamp ini memang kelihatannya keren ya. Keren, Bro. Kenapa saya bilang keren? Karena Anda tahu dong headlamp Kijang Innova Grand kan ya cuma satu aja, tapi ini udah model proyektor dan ini reflektornya, ini untuk low beam, ini untuk high beam. Ya, saya izin mereview nih untuk Bapak yang punya barang karena mau diganti lampu LED yang terang. Nah, kebetulan saya dititipkan headlampnya untuk kita pasangkan LED dan kita sekalian mereview. Jadi saya minta izin. Ya, bolamnya menggunakan tipe H7. Ya, ini halogen H7, ini juga H7, proyektor single dim, reflektor single dim H7, H7. Ini aslinya sudah terpasang HID H7, halogen H7. Ya, jadi kita mau mereview bagaimana sih nyalanya menggunakan bolam HID ya. Kalau menurut saya jujur terus terang nih, apa adanya to the point. Headlamp beginian kalau Anda mau terang, itu sih nggak bakal bisa ya. Nggak bakal bisa karena kenapa? Ini buatan Cungko ya, buatan Cungko nggak bagus. Jadi casingnya bagus, tetapi proyektornya outputnya jelek. Sorotan ininya juga ya, mohon maaf ya untuk para yang menjual nih, takutnya saya ngomong begini jelek, dia tersinggung, nanti dia nggak senang dengan saya gitu loh. Ya saya sih ngomong apa adanya to the point, karena saya orangnya belak-belakan, saya tidak bisa orangnya barang jelek saya suruh bilang bagus-bagus, saya nggak bisa orangnya ya. Saya ngomong apa adanya to the point, kalau jelek ya jelek, bagus-bagus gitu ya. Nah ini juga kata yang orangnya sudah dikomplain satu kali, katanya mati DRL-nya ya, mati DRL-nya. Jadi belum apa-apa ya udah mati DRL-nya ya. Ya, namanya barang buatan Cungko ya begitulah. Jadi penampilan keren ya, tetapi kurang begitu awet atau kurang begitu bagus ya. Tapi saya nggak tahu ini mereknya apa ya, karena merek-merek begini ada yang mereknya Depo, ES Depo, ada yang mereknya Eagle Eye, ada yang Flying Eagle atau apa, ada yang mereknya TYC. Kalau saran saya sih menurut saya ya, reflektor aftermarket begini yang bisa dijual ke Eropa cuma merek TYC, TYC. Kalau Anda mau mencari aftermarket gini, carilah yang merek TYC. Ya, merek TYC, karena merek TYC itu ada di Eropa loh, ya. Jadi artinya kalau udah standar Eropa, karena Eropa mah ketat banget ya. Kalau Indonesia kan apa juga boleh ya, Anda mau modif apapun boleh, tapi kalau di Eropa istilahnya orang-orang sana kan lebih lebih apa, pakai HID aja ilegal di situ ya. Ganti-ganti pelek juga ilegal, apa segala macam. Jadi carilah merek TYC. Jadi biasanya dia udah ada standar dot, SAE atau apa di sininya ada. Tapi ini nggak ada nih ya. Jadi ini saya nggak tahu mereknya apa karena saya dikirimin kardusnya juga kardusnya polos ya. Nah kita akan coba nyalain ya. Kita akan coba nyalain menggunakan HID. Bohlamnya asli dari punya dia nih, punya dia. Jadi maksudnya bawaan mobil. Cuman balasnya pakai punya saya nih. Saya pakai balas Philip ya. Philip Hilux Tech. Ini balas bukan saya yang beli, tetapi saya dapat second. Bukan dapat second, dapat dari customer. Copotan dari mobilnya ya, dia udah nggak mau, ya dikasih ke saya. Ya buat lu aja lah bro, katanya. Ya sudah, ya kita tes-tes aja ya. Karena balasnya udah rusak, tapi saya berhasil untuk menservis, ternyata nyala. Ya kita pakailah buat tester-tester gitu ya. Nah, ini kita tes nyala ya. Namanya balas pasti begitu, mompak dulu. Mompak dulu itu dalam arti dia nggak bisa langsung terang. Pasti nyalanya ngek baru baru naik. Jadi kalau ini baru ngacang gitu ya. Nah, kalau Anda pakai LED nggak ada istilah begitu ya, dan bunyi. Storing itu namanya ya. Dan menjelimet ada balas-balasnya. Kalau Anda pakai LED nanti nggak jelimet deh pokoknya. Nah, ini udah kita nyalakan dan kita kasih lihat outputnya di tembok. Nah, outputnya seperti begini. Tuh, garis lurus begitu doang loh, nggak ada apa-apanya ini outputnya. Kacau nih, ya. Nggak kelihatan apa-apa loh ini, ya. Dan nggak bener ini outputnya, ya. Pokoknya nggak bener deh, ya. Nggak bener dah. Tuh, ini saya kasih lihat di tembok, ya. Outputnya begitu doang loh. Dan ini ada yang aneh nih di sini nih. Buletan ini, ya. Nggak bener nih. Ini kemungkinan adalah bolnya udah gosong kalau saya bilang, ya. Bolnya gosong nih, ya. Bolnya gosong ini. Ya, ini aneh banget. Sinarnya adanya di kiri.
sedangkan lampunya menghadapnya ke situ. Ya, jadi ini aneh banget ini. Ya, aneh banget ini outputnya. Jadi kalau mau diganti LED, kita mau setting kalibrasi pun agak-agak sulit mau bagus. Bagaimana ya? Tuh. Ya, jadi ini menengok ke sana arahnya tapi sinarnya yang ada di sebelah sini di temboknya. Tuh. Ya. Jadi ini nggak bener nih. Ya. Kita akan berusaha semaksimal mungkin lah untuk men-setting ya, tetapi ini sih saya yakin nggak bakal bisa lihat jalan ini malam. Ya. Percaya sama saya. Ini dinyalakan pasti nggak kelihatan apa-apa ini. Ya, saya ngomong apa adanya to the point kok. Ya, saya tidak menjelek-jelekan, saya tidak ini. Ya kalau Anda nggak percaya dengan omongan saya ya Anda beli saja. Ya, Anda beli aja yang jual gitu ya. Tapi kalau mau terang, ini payah. Ya. Nah, dia menggunakan bolam HID. Ya, Anda lihat sendiri di sini. Ini HID bawaan dari dia. Saya hanya ngetesin doang pakai balas ya. Oh, ini masangnya juga salah ini. Masang HID-nya pun salah ini. Ya. Makanya hasilnya lari atau kabur ya. Nah, kita akan ajari atau kita akan sekalian kita briefingkan bagaimana memasang yang benar ya. Salah ini masangnya ini. Makanya dia lari sinarnya. Oh. Nah, ini udah nggak bisa dibuka nih. Jadi ini salah pasang nih. Saya ngomong apa itu the point. Anda lihat sendiri. Jadi nantinya takut saya dibilang saya ngerusakin lagi. Ya, ini salah pasang bro. Ini orang nggak mengerti yang masang. Ya, saya ngomong apa adanya. Jadi kalau istilah kasarnya kita bisa ngomong dia bodoh. Ya, dia cuma tahu jual tetapi nggak bisa masang. Ya, nih Anda lihat nih. Ini kebetulan saya mau mereview bolam halogen H7. Ya, jadi Anda tahu dong bolam H7 halogen itu begini. Dia ada satu buah nok. Nah, noknya ini di arah jam 5. Kelihatan nggak di ini nih? Saya harus megangin dulu ini headlampnya supaya dia berdiri. Oke, kita bisa kerja. Ya, Anda lihat nih, ini halogen H7. Ya, halogen H7 itu begini, dilihat dari belakang, dia ada knocknya di sini, di bawah ya saat ini. Ya, kelihatan ya, knocknya di bawah nih. Nah, ini lampu dipasang knock di bawah. Nih knocknya di H7-nya salah, padahal knock aslinya adalah di jam 5 atau di jam 4 nih. Nah, ini dipaksa pasang begini ya, tentu hasil outputnya jelek. Ini orang yang jual atau orang yang masang nggak mengerti nih, ya. Nggak mengerti. Tapi kalau orang yang jual, yang masangin, waduh, dia benar-benar bodoh. Tapi kalau orang yang nggak mengerti, tapi bisa menjual gini, berarti dia cuma tahu jual barang. Mohon maaf ya kalau saya ngomong agak kasar, tapi saya ngomongnya to the point. Ya, jadi ini salah nih knocknya. Makanya ini udah kelipannya udah dibuka, dia nggak bisa dibuka nih, nyangkut bolamnya tuh, kenceng. Ya, nah ini bisa takutnya saya buka bolamnya pecah nih, takutnya ya, takutnya. Harus kita congkel nih, ya. Jadi ini salah pasang, bro. Dipaksa. Makanya kenapa outputnya saya bilang kok ngaco. Lah, jadi bolam ini nggak masuk dengan center, tetapi bolam ini miring. Ya, bolam ini miring, makanya fokusnya acak kadut. Nah, kita coba deh ya, kita buka dulu nih. Saya takut pecah doang nih kalau dicongkel. Karena ini nyangkut. Ya. Nah, bohlam ini ya, knocknya ini tadi harusnya di jam 5 karena knocknya di sini nih. Knocknya di sini, kelihatan nggak nih? Knocknya ini di sini. Di pinggir sini jam 5, jam 4. Tadi dipasang jam 6. Berarti orang ini nggak mengerti. Nah, kalau Anda mau memasang HID di tipe ini, nah kita ajari yang benar nih. Ya, kita ajari yang benar, tetapi ini banyak kabelnya menjelimet kalau Anda pakai HID. Ini ribet banget nih. Nah, jadi kita lepas dulu deh ya. Jadi sekalian kita demokan bagaimana kalau Anda menggunakan headlamp Eagle Eye ini supaya outputnya bagus. Kalau pakai HID ya. Nah, kalau pakai halogen, ini halogen nih. Nah, kita demokin pakai halogen dulu deh ya, biar kita bisa lihat outputnya. Nah, ini pakai halogen nih, H7 ya. Nah, dipasangnya ini harus begini knocknya.
Nih, knocknya harus dipasang di sini, jam 4, jam 5. Nah, seperti begini nih. Ya, tetapi karena ini ya saya udah bilang ini kan abal-abal, makanya dia nggak presisi. Nah, tadi dia sama dia dipasang di jam 6 begini. Salah. Ya, ini nggak presisi nih. Makanya saya udah bilang, headlamp aftermarket begini penampilan keren, tetapi output payah. Ya, ini di bolam halogen sendiri H7 aja nggak presisi loh. Kenapa saya bilang nggak presisi? Karena knock ininya, lebar ininya nih udah dipatok nih. Karena ini standar dunia nih. Sebentar, saya ambil sigmat saya dulu. Nah, lebar ini udah standar dunia nih. Ininya nih. Ya. 0,8 nih. Lebar ini udah standar dunia, tetapi ya di bawaan mobil ininya nggak sampai 0,8. Jadi ini nggak bisa masuk dengan sempurna. Makanya waktu dipasang HID, si orang masang pasti milih ke bawah. Nah, makanya saya bilang, belilah merek yang agak terkenal gitu ya, supaya ini bisa masuk dengan benar ya. Namanya juga buatan Cungko ya. Nah, ini nggak bener nih. Pasti lari. Nah, ini Anda masang LED sama saya sekalian, dah kita setting, kita kalibrasi ya. Jadi ini harus ada yang bagian dibuang nih, dipapa sedikit. Ya, sebentar kita buangin dulu. Jadi bekas cetakan dari dia punya babetnya itu ada daging lebih ya, babetnya itu ada daging lebih bro ya, karena nggak ngepas. Jadi banyak daging lebihnya ini ya. Jadi headlamp Eagle Eye sendiri ini dibikinnya abal-abal nih ya, dibikinnya nggak secara presisi ya. Oke, kalau mau kita mesti sesuaikan dulu dengan halogennya ya. Jadi ini lubang ini harus kita presisikan dulu. Halogen bisa masuk dengan benar, baru kita bisa install LED atau HID dengan benar ya. Nah, satu hal lagi kita akan akhiri video ini. Jadi buat Anda yang memakai HID ini adalah HID yang salah ya. HID yang salah. Kenapa? Karena kalau ininya, jadi Anda harus beli HID yang bolamnya reverse ya. Anda lihat reverse maksud saya adalah begini. Knock ini terhadap batang ini dia berseberangan. Kalau bisa untuk tipe yang beginian, Anda beli bolam HID yang ininya searah dengan ini. Kenapa? Karena kalau Anda pasang ini begini, batang ini di atas nanti di jalan akan ada efek satu batang gelap. Ya, seperti itu. Jadi ini nggak cocok nih, bolamnya salah beli ya, bolamnya salah beli. Oke, kita akan akhiri dulu videonya. Jadi ini part pertama ya, part pertama. Nanti part kedua kita akan lanjutkan, kita kalibrasikan dengan LED ya. Oke, terima kasih. Nah, ini kita sudah perbaiki sedikit ya, babetnya ada yang kita buang. Nah, kita lihat outputnya di tembok ya. Nah, ini output di tembok bro. Nah, agak keluar ya, bagus kan ada garis cut off-nya tuh. Ya. Tetapi ini masih salah nih. Ini harusnya adalah nempel ke sini. Ya. Jadi ini benar-benar susah untuk men-setting kalibrasinya supaya benar-benar bagus. Ya. Jadi butuh orang yang paham. Ya. Butuh orang yang paham nih. Tapi sekedar sedikit sudah agak lebih oke dibandingkan tadi ya. Ini menggunakan halogen loh. Halogen H7. Tadi pakai HID, sinarnya apaan tuh? Kagak ada sama sekali keluar. Nah ini saya balikin ke halogen, ada sedikit keluar. Tetapi ini masih salah. Ini di tengah ini terang banget, tetapi dia kurang naik. Ya. Jadi Anda lihat nih hasil outputnya. Tuh, seperti ini. Jadi ini garis melengkung nih. Jadi ini garisnya adalah mesti lebih turun. Jadi ini mepet dengan ini. Jadi ini harus turun. Nah, ini harus turun, kita ya harus setting-setting lagi gitu ya. Jadi permasalahannya adalah proyektornya nggak presisi. Kenapa? Banyak daging lebih karena dia babetan ya, babetan. Babetan itu jadi maksudnya besi dicetak. Cor-corannya itu masih banyak sisa tai-tainya.
Nah, tai-tainya itu nggak dibersihin, nggak di Dremel, nggak di apa, jadi si bohlam halogen ini nggak bisa duduk dengan presisi di tengah. Karena Anda tahu sendiri, namanya proyektor itu butuh kepresisian gitu ya. Nah, jadi daripada Anda sulit-sulit ya membeli yang begini, makanya saya lebih menyarankan Anda kalau mau punya duit hemat, beli aja langsung LED yang terang. Tujuannya adalah kan Anda buat terang. Tetapi kalau Anda mau keren, memang ini keren ya, tetapi keren outputnya menyusahkan Anda ya. Pasti menyusahkan Anda deh. Saya ngomong apa adanya to the point. Tetapi kalau Anda banyak duit ya mau beli it's okay ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke ya, kita lanjutin nih. Kita sudah menggunakan bohlam JL55 kita pegang ya, tapi saya belum mengunci dengan benar. Nah, kita kasih lihat outputnya. Cakep gak bro? Outputnya bro. Mantap nih bro. Tuh, ya. Wah, ya. Anda tidak beli kucing dalam karung nih. Ya, Anda juga tidak beli udang di balik bakwan. Cakep ya outputnya ya. Dibandingkan halogen, dibandingkan HID tadi dengan menggunakan LED JL55 ya. Perlu kalibrasi dan perlu setting bro ya. Nggak sembarangan kita berbicara ya. Oke ya, kita lanjutin, nanti kita rapikan, nanti kita bagusin ya. Nah, Anda bisa lihat video perbandingannya dengan yang tadi ya, awalnya jelek banget. Makanya kalau Anda beli lampu atau pasang lampu di tukang profesional lah ya. Kalau saya disuruh masang mesin, saya nggak bisa. Ya, tapi kalau Anda lampu ya oke lah ya. Tapi Anda harus memberikan saya headlamp ininya ya, copotin dulu baru Anda kasih saya. Saya tidak terima bongkar di mobil. Ya, karena bongkar di mobil itu adalah urusannya tukang lah ya. Kalau saya sih tukang setting kalibrasi aja ya. Oke, ya. Terlihat ya hasilnya ya. Beda. Kita rapikan dulu nanti kita lanjut. Terima kasih. Ya, ini kita sudah pasang nih menggunakan JL55 ya. Bohlamnya sudah duduk dengan benar, sudah kita setting, kita kalibrasi segala macam dan kita akan kasih lihat outputnya di tembok ya. Sebentar. Ya. Beda nggak bro sama yang dulu bro? Ya. Tapi ini bowl-nya sepertinya udah kena nih. Kenapa saya bilang udah kena? Karena ada sedikit bayangan gelap ya. Ini jauh lah outputnya dengan yang dulu ya. Saya berani jamin kok terang banget ini. Ya, bohlamnya sendiri 55 watt tuh, tidak ngedrop. Ya. Kelihatan ya. Ini baru namanya proyektor, bro, ya, dengan output yang mantap ya. Tuh. Tapi ini udah agak kena sedikit. Kenapa saya ngomong? Karena kalau Anda lihat di sini ya, garis ininya di bawah sini nih ada gelap sedikit nih bowl-nya. Ya. Ini baru namanya output proyektor lah ya. Saya videokan seadanya karena saya tidak ada orang kameramen yang megangin, tapi Anda bisa lihat sendiri lah. Tuh, ya. Beda lah, bro, dibandingkan yang dulu ya. Nah, ini satu lagi ya, kita mau mencoba nih. Satu lagi karena kan kita dikirimin 2 buah nih. Ya, kita akan nyoba juga satunya lagi ya. Ini masih terpasang HID asli bawaan dari dia. Kita akan coba nyalain deh ya. Kita akan coba nyalain bagaimana ini output ininya nih. Ya, kita akan coba nyalain nih. Ya, dengan yang LED yang sudah saya install. Nah, ini yang HID ya, kita udah nyalain nih, Anda lihat hasilnya. Ya, tuh. Kacau ya. Begini sih Anda nggak bakal bisa lihat jalan, bro. Ya. Oh. Nah, kita pasangkan LED kita ya, JL55. Sudah kita install LED-nya ya. Nah, Anda bisa lihat outputnya di tembok. Cakep gak, bro? Ya. Jauh ya. Ya, makanya perlu kalibrasi, perlu setting ya. Tuh, lihat outputnya. Jauh ya. Oke. Paham ya, barang bagus dengan barang tidak bagus. Nah, ini bohlamnya JL55 ya, 55 watt, 6000 Kelvin, ada harga, ada kualitas, bro. Ya. Oke.
Jika berminat, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Jadi saya baru selesai men-setting, memasang headlamp Eagle Eye, ya. Aslinya menggunakan HID yang pasti outputnya nggak bakal bener dah, nggak bakal bisa lihat jalan ya, asal sekedar nyala. Nah, kita gantikan LED, saya jamin bisa lihat jalan dan cut off-nya bagus. Ya, oke, sekian. Terima kasih.